Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah komunikasi krisis. Ini hari di pertemuan ketiga saya akan memaparkan, menguraikan tentang pengelolaan komunikasi krisis. Apa itu pengelolaan krisis? Pengelolaan krisis itu adalah keseriusan pemerintah dalam rangka kesiapan aparatur pemerintah terhadap keadaan krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi telah dituangkan dalam sebuah aturan legal, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011. Tentang apa? Tentang pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan instansi pemerintah. Dikeluarkannya pedoman ini setidaknya membuat pemerintah bisa mengidentifikasi, menganalisis serta menangani serta mengendalikan krisis guna meminimalkan risiko. Jadi di dalam satu perusahaan, organisasi, instansi, pemerintahan, pengelolaan krisis ini menjadi sesuatu yang sangat perlu, sangat perlu untuk di-manage sedemikian rupa agar hal-hal yang tidak diharapkan itu bisa ditangani dengan baik. Nah, kalau bisa, krisis yang terjadi itu menjadi satu komoditi yang bisa membuat itu menjadi satu hal yang kedepannya menjadi sesuatu yang konstruktif, tidak destruktif. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor kunci keberhasilannya pengolahan atau pengelolaan komunikasi krisis sudah digambarkan, yang kira-kira kalau di instansi pemerintah itu di mana ada manajemen krisis dan efektivitas dari tim, di mana di interaksi awal itu harus ada, kemudian ada komposisi tim, ada penguasaan krisis, kepemimpinan, sehingga ada muncul satu budaya organisasi. Nah, jadi hal-hal ini, poin-poin ini menjadi sesuatu yang harus di-manage sedemikian rupa, sehingga akhirnya bisa memunculkan satu budaya organisasi yang siap untuk bagaimana menangani suatu krisis. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen krisis dan efektivitas komunikasi krisis. Yang pertama, interaksi awal, seperti tadi pada nomor sebelumnya, di mana interaksi awal itu pengalaman penanganan krisis pernah terjadi sebelumnya menjadi nilai tambah manajemen krisis. Praktisi humas menjadi anggota tim komunikasi krisis harus memiliki sense of krisis yang peka sehingga mampu mendeteksi sejak dini timbulnya krisis. Semakin cepat dideteksi, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan baik dalam mencegah maupun mengatasi krisis timbul. Jadi kalau kita sebagai seorang PR itu memang harus punya ketajaman, kalau saya katakan ketajaman terhadap krisis yang ada di perusahaan atau organisasi ataupun instansi kita. Sehingga dengan cepat terdeteksi, kita bisa mencari jalan keluar untuk segera keluar dari krisis tersebut. Kemudian komposisi tim. Komposisi tim ini tentunya komunikasi krisis, kinerja tim komunikasi krisis sangat mempengaruhi pengelolaan krisis. Jadi tim yang solid, tim yang mampu bekerja sama, ini akan memudahkan mengelola krisis. Dengan komposisi personal yang kapabel dengan tugasnya, kerja sama tim akan berjalan efektif dan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Jadi tim yang solid itu memang harus ada di dalam menangani krisis dengan menggunakan komunikasi krisis tentunya. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan dan penguasaan. Jadi dalam suatu krisis menimbulkan kondisi yang tidak stabil, dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan. Praktisi humas wajib mempelajari seluruh hal-hal yang terkait dengan krisis tersebut, sehingga dapat diambil putusan-putusan apa nantinya yang akan dapat dilakukan untuk penyelesaian krisis tersebut. Kemampuan kepemimpinan, suatu krisis, situasi krisis membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan membantu pengolahan krisis berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ditetapkan.
Karena menangani krisis itu bukan hal yang mudah. Jadi perlu keberanian, perlu langkah-langkah yang cermat di dalam mengambil satu keputusan. Jadi di sini kemampuan kepemimpinan itu sangat dibutuhkan, kematangan-kematangannya di dalam mengambil keputusan, karena sudah berada di dalam situasi krisis, tentu tidak main-main untuk mencapai atau memberikan satu tindakan dan tujuan untuk memperbaiki atau keluar dari krisis tersebut. Budaya organisasi, ya, ini salah satunya budaya organisasi yang positif, ya. Kalau organisasi itu sehat, tentu budaya organisasinya akan baik. Nah, ini kalau budaya organisasi itu positif, tentu akan dapat segera mendorong penyelesaian krisisnya. Segala aktivitas pengelolaan krisis oleh tim komunikasi berjalan efektif dan hasilnya semua dapat terukur. Nah, jadi semua rencana kerja, program kerja yang dijalankan untuk penyelesaian krisis itu harus terukur, sehingga dengan demikian keberhasilannya juga bisa diprediksi sedemikian rupa. Demikian, ya. Nah, selanjutnya krisis yang dihadapi perusahaan. Jadi apa saja sih misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ada contoh pencemaran lingkungan. Contoh PT X Private Suba disegel pihak kepolisian karena melanggar undang-undang lingkungan hidup. Jadi perusahaan itu juga harus memikirkan bagaimana keberadaannya di tengah kehidupan, ya, di lingkungan mana. Nah, jadi misalnya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, pabrik ini, membuat membuat masyarakat resah, membuat ada polusi, membuat gangguan kepada masyarakat, misalnya karena baunya, karena asapnya, atau karena limbahnya, gitu ya. Ini harus, gitu, harus diselesaikan. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu harus punya ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku dan memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Kemudian unjuk rasa oleh para pekerja, contoh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang menggelar aksi untuk unjuk rasa di pintu JICTI, Pelabuhan Tanjung Priok, menolak upah murah dan pasar kerja fleksibel, kontra outsourcing dan magang. Ini juga ya rasa percaya terhadap upah. Kenapa upah kita terlalu kecil atau murah? Kemudian sekarang kenapa setiap hubungan kerja itu dilakukan dengan ini ya, dengan kontrak, dengan outsourcing, dengan magang, ya. Nah, ini kadang-kadang memunculkan persoalan-persoalan yang akhirnya membuat ada riak-riak, demo, tidak mau kerja dan sebagainya. Nah, ini akan memunculkan menurunnya produksi daripada perusahaan atau terganggunya aktivitas perusahaan. Nah, tentunya ini akan mengkhawatirkan, akan berkepanjangan dan akan memunculkan krisis di perusahaan atau organisasi. Produk yang tidak bisa dipasarkan, contoh, ya, ini juga suatu krisis, ada kegagalan, gagal produk, gitu. Maksudnya kegagalan dari produk itu. Nah, ini bisa ambil contoh misalnya Samsung Galaxy Note 7 yang ditarget pasaran karena walaupun memiliki fitur canggih tapi banyak kasus yang meledak karena tidak mempertimbangkan baterainya, gitu ya. Suka panas, akhirnya meledak dan membahagiakan konsumen. Nah, akhirnya apa? Ini dikatakan produk gagal. Dan akhirnya memunculkan apa? Gimana untuk mempercayai konsumen Samsung? Nah, ini kan nggak mudah, gitu ya. Kita sudah terbiasa dengan produk Samsung, tapi ternyata mendapatkan kita membeli produk ini, ternyata yang terjadi adalah HP-nya meledak karena panas. Nah, ini kan butuh menciptakan kembali kepercayaan konsumen atau customer yang harus dipikirkan karena sudah terjadi krisis. Sebenarnya sebelum masuk krisis ini ada yang dikatakan dengan resiko, gitu ya. Nah, tapi karena dia sampai di situ, artinya kita harus bisa keluar dari krisis tersebut. Kemudian masalah kericuhan dengan pemerintah dalam hal peraturan berkaitan dengan pajak, misalnya. Itu misalnya contoh PT Inalum, ya, PT Inalum dan Pemprov kaitannya dengan
uh, air ya, dengan permukaan air dan sebagainya. Nah ini juga menjadi menjadi satu peristiwa di mana kenapa ini terjadi gitu ya, kenapa hal-hal yang seperti ini bisa berlangsung ya, pembayaran pajak yang tertunda dan sebagainya, sehingga memunculkan ada mosi tidak percaya yang akhirnya mungkin ujung-ujungnya terjadi pertemuan di pengadilan yang akhirnya memunculkan yang dikatakan dengan persengketaan yang akhirnya harus masuk ke pengambilan keputusan di pengadilan ya. Nah, krisis akan menimbulkan hal-hal berikut. Yang pertama, intensitas permasalahan akan bertambah. Kalau krisis muncul, masalah itu akan lebih banyak lagi. Ya, jadi sebelum dia muncul menjadi satu permasalahan yang membuat bertambah, sebaiknya krisis itu harus diselesaikan. Masalah akan dicoba menjadi masalah akan dibawa sorotan publik. Jadi suatu masalah itu akan menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh publik, baik itu internal ataupun eksternal, baik melalui media massa maupun informasi dari mulut. Nah, ini kalau sudah sampai masuk dari media massa kemudian mulut ke mulut, wah ini harus segera ditangani ya krisisnya. Komunikasi krisis itu harus cepat berjalan. Kenapa? Agar tidak turun selang kepercayaan daripada masyarakat ataupun pelaku. Masalah akan mengganggu pelajaran bisnis sehari-hari, pasti. Ya, masalah mengganggu nama baik perusahaan atau reputasi betul-betul. Masalah dapat mengganggu sistem kerja, menggoncangkan perusahaan secara keseluruhan. Benar, itu dia. Kemudian masalah akan turut membuat pemerintah melakukan intervensi. Jadi kadang-kadang tadinya ini hanya masalah di perusahaan, tapi karena nggak selesai-selesai, perusahaan nggak bisa menyelesaikan krisis yang ada di perusahaan itu, akhirnya pemerintah ikut masuk ke dalam perusahaan untuk menyelesaikannya. Dan ini kadang-kadang belum tentu juga menjadi selesai gitu ya, malah menjadi panjang, ada temuan-temuan lagi. Nah ini yang harus segera dihindari. Kalau saya katakan, masalah itu sebaiknya dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri, sesegera mungkin melakukan komunikasi krisisnya sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya, tipe krisis menurut penyebabnya. Nah, krisis ini macam-macam, disebabkan oleh apa saja ini. Ada dimunculkan di sini. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Ya, kalau sudah karena bencana alam kita nggak bisa nolak ya. Artinya memang alam yang sudah membuatnya. Artinya kita berusaha keluar dengan krisis bencana alam. Kemudian krisis karena kecelakaan industri. Nah, ini ya, misalnya Lapindo ya, kita lihat itu seperti apa. Karena ini sih kesalahan industri. Tapi apakah itu karena alam? Ya, alam kita melihat bagaimana terus lumpur Lapindo itu terjadi. Kemudian krisis produk yang kurang sempurna. Nah, tadi seperti yang disampaikan tentang Samsung Galaxy Note 7. Kemudian krisis karena persepsi publik. Nah, ini di sini krisis karena persepsi publik artinya publik itu harus diedukasi, publik itu harus diberi penjelasan supaya persepsinya sama. Ya, jadi jangan biarkan persepsi liar publik itu menjadi sesuatu yang akhirnya nanti membuat perusahaan mungkin lebih krisis karena hubungan kerja buruk. Nah, ini ya saling kepercayaan. Jadi adanya kerjasama karena tidak sesuai dari hasil apa yang diinginkan ya, disepakati di akhirnya memunculkan satu hubungan kerja yang kurang baik. Kemudian krisis kesalahan strategi bisnis. Nah ini ya, setiap ada kegiatan-kegiatan baru yang akan dilakukan untuk kemajuan dari perusahaan, sebaiknya ini dilakukan tinjauan-tinjauan berulang-ulang sehingga tidak terjadi kesalahan strategi bisnis yang memunculkan krisis. Krisis terkait masalah kriminal, juga kadang-kadang ya perusahaannya bagus-bagus, tahu-tahu nanti ada oknum yang berada di perusahaan itu membuat satu tindakan kriminal, akhirnya reputasinya juga kacau untuk perusahaan itu.
Jadi makanya hati-hati, apalagi kalau kita punya pimpinan atau level manager, ya level menengah ke atas itu, upayakan deh jangan sampai ada yang membuat satu hal-hal yang bersifat kriminal, akhirnya membuat reputasi perusahaan terikut jadi menurun. Krisis pergantian manajemen, nah ini selalu ya bertukar orang, bertukar pejabat, bertukar wah macam lah, saling nggak bisa move on, saling nggak bisa merubah ya, nggak bisa menerima perubahan-perubahan. Nah ini memunculkan krisis sebenarnya, tapi dengan demikian kerugian itu kan kerugian bersama, bukan kerugian satu pihak saja. Nah ini yang harus dipahami kalau orang-orang yang cerdas dan profesional dia kan nggak akan mau. Dukunglah, ya dukunglah orang-orang baru yang memang akan menggantikan kita, karena kalau ini perusahaan makin maju, kita juga ikut berdampak kok. Oke. Jadi artinya jangan pernah picik melihat satu pergantian atau satu mutasi atau satu perubahan. Mencobalah memahami perubahan itu dengan lapang dada. Ya, karena segala sesuatu itu tidak stuck, itu terus berubah. Ya kita pikir kita paling baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Kenapa kita coba gitu. Ya jadi nggak usah sempit dah berpikirnya. Kemudian krisis karena persaingan bisnis. Wah, kalau bersaing itu udah pasti lah. Ya, tapi jangan sampai krisis. Bersaing itu adalah untuk sehat, kompetisi, membuat yang lebih baik guna bertambahnya pelanggan atau customer kita, ya konsumer dan customer kita. Jadi nggak apa-apa sih banyak pesaing bisnis, tapi jangan kita sampai krisis karena kita nggak pede, tapi kita semakin membuat sesuatu yang lebih. Yang krisis itu menjadi sesuatu modal untuk maju berlangkah-langkah ke depan. Itu sesuatu. Oke. Langkah pencegahan krisis itu apa? Yang satu, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Lakukanlah riset-riset. Lakukanlah hal-hal yang memang dibutuhkan secara apa adanya, secara real di perusahaan. Menentukan apakah penyebab terjadinya krisis. Kita harus dapat apa yang menyebabkan krisis jangka panjang dan hanya fenomena sesaat. Kita harus tahu berapa panjang sih ini, berapa lama sih ini. Nah itu harus ada. Jadi kita bersiap untuk itu. Gitu. Kemudian memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan krisis. Perhatian kita fokus, selesaikan dulu krisis supaya semua bisa berjalan dengan baik. Perhitungkan setiap kejadian dalam krisis sehingga dapat diantisipasi dengan baik untuk ke depannya. Ya. Kemudian memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau ada peluang kita untuk sama-sama memperbaiki. Kemudian segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Usaha itu membutuhkan uang masuk dan keluar. Cash flow-nya harus jelas. Kita harus bisa tekan di mana, ya tekan di mana dan di mana yang dibutuhkan sehingga usahanya nggak loyo. Nah ini ya. Jadi kalau udah cash flow-nya stabil, walaupun terjadi krisis, secara perlahan-lahan kita memperbaikinya. Oke. Nah, level perkembangan krisis. Level perkembangan krisis ini satu masa prakrisis atau prodromal krisis stage. Ya, yaitu tahap di mana kondisi sebelum krisis muncul tapi benih krisisnya sudah ada. Jadi krisis itu nggak datang tiba-tiba. Ya, itu nggak datang tiba-tiba. Kecuali misalnya yang bencana alam. Misalnya satu lagi, misalnya yang kita hadapi sekarang tuh seperti pandemi. Ya, itu kan kita nggak bisa prediksi ya tiba-tiba. Tapi itu kan sebenarnya di awal itu sudah ada warning ya. Ini di Cina sudah ada keterpaparan gitu ya, tapi kita masih enjoy, nggak akan sampai ke Indonesia. Nah akhirnya udah sampai. Nah itu sebenarnya krisis yang dikatakan krisis itu tidak datang tiba-tiba. Kemudian masa krisis akut, tahap ini disebut point of no return, di mana sekali tanda sudah dikirimkan dibiarkan dari tahap pedroma, maka sudah muncul kerusakan. Jadi artinya gimana? Sudah ada warning, sudah ada tanda-tanda, tapi kita abai, mau tidak mau, akhirnya kita masuk ke dalam situasi krisis. Masa krisis kronis, di mana-mana tahap bersih-bersih, di mana organisasi sudah melakukan perbaikan krisis, walaupun dilakukan serangkaian audit. Jadi segala sesuatu itu harus diaudit, termasuklah itu audit komunikasinya. Ya, jadi masa krisis itu kronis ya, itu
harus terus, karena dari hasil-hasil survei tadi, kemudian ada audit yang dilakukan, mudah-mudahan itu bisa dijadikan patokan untuk perbaikan ke depan. Krisis resolution stage, di mana ada resolusi krisis, di mana ada solusi, di mana ada perbaikan-perbaikan. Bergerak dari krisis yang ada ini dibuat sebagai suatu pembelajaran untuk tidak masuk ke area krisis lagi di depannya. Nah, ini yang mungkin kita harus pahami level-level perkembangan krisis ini tadi. Nah, upaya penanggulangan krisis itu apa? Ya, langkah yang dilakukan public relation ya dalam menanggulangi krisisnya itu yaitu satu ramalan krisis, forecasting. Dalam hal ini PR harus berusaha untuk menekan faktor-faktor resiko dengan mengidentifikasi dan menganalisa peluang dan ancaman. Jadi kita sebenarnya sebelum masuk ke krisis kita sudah ada resiko. Kalau kita pilih program ini, apakah ini jalan atau tidak, resikonya apa? Nah, kalau kita salah prediksi, ya mau tidak mau kita masuk ke area krisis itu tadi. Namun kalau kita bisa cepat siap dan bangkit dengan krisis kita, mungkin ya tidak menjadi sesuatu yang membuat reputasi perusahaan itu akan mundur gitu ya, tetapi mungkin itu bahkan menjadi atau membuat bisa dibuat menjadi lebih sesuatu yang lebih konstruktif gitu, ya bagi PR-nya. Pencegahan krisis, prevention. Manajemen dan PR berupaya agar krisis yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian besar. Jadi kalau krisis itu nggak bisa kita hindarin ya, tapi bagaimana mengelolanya, kepiawaian itu yang harus dimiliki oleh para petinggi dan bagi para public relation di dalam mengelola krisis, di dalam komunikasi krisisnya. Intervensi krisis, upaya mengendalikan krisis terhadap keretakan, gitu ya. Kemudian yang lebih besar dimulai dengan identifikasi, isolasi, membatasi, dan pemulihan. Nah, intervensi krisis ini ya harus ada kejelasan-kejelasan dimulai dari mana, kemudian mana yang perlu kita isolasi, yang kita sisihkan, kemudian kita membatasi, dan kemudian kita akan melakukan pemulihan-pemulihan dengan cara. Nah, ini harus segera dilakukan. Inilah upaya-upaya untuk penanggulangan krisis di dalam komunikasi krisis yang biasanya dilakukan di dalam perusahaan itu. Kalau komunikasi krisis itu dihandle oleh public relation-nya atau petinggi yang ada, pimpinan yang ada di perusahaan itu. Ya, nah baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi krisis ini hari. Mungkin ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan ini menjadi sesuatu yang dapat kita diskusikan, menjadi satu hal yang memantik ya untuk diskusi kita. Baik, ini materi yang saya sampaikan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.